Selamat bergabung kawan-kawan di C-Level Talk. Malam ini topiknya nyeleneh. Ya, malam ini biasanya kita ngomongin seluk-beluk korporasi, seluk-beluk pekerjaan, karir, masa depan. Kita malam ini ngomongin satu topik yang sejatinya kerap saya hindari, ya. Terlebih sejak pasca pilpres atau pilkada tempo hari. Tapi kayaknya ini topik kayak elephant in the room. Ya, dia nggak bisa diignore selamanya. Dan ada baiknya kalau kita mau memahami ini bukan turut langsung gabung di dalam kancah saling serang, saling komentar tanpa memahami ilmunya. Tempo hari Allah mempertemukan saya lewat my brother Razi namanya sama Mas Sofwan. Udah kenal lumayan lama sih, tapi interaksinya come and go. Baru belakangan kemarin sebenarnya pertemuannya alasannya sangat sangat spiritual karena pengen denger cerita Mas Sofwan dulu di Jogokarian. Itu ada satu masjid istimewa banget di Jogja yang di dalamnya ada komik Shinchan dan segala macam, salah satu masjid pergerakan yang paling asik. Ya, saya kebetulan juga pernah diundang ke sana. Ya, tapi malam ini kita menghadirkan beliau bukan sebagai salah satu orang yang terlibat di Jogokarian tempo hari, tapi justru ingin dengar wisdom tentang politik, dan tentunya kalau ngomongin politik nggak lepas juga dari ekonomi. He's a PhD, ya, buat kita yang masih berharap-harap jadi S3 ya atau S5 mungkin ya. Ada beberapa kawan saya S5 tahu Mas Sofwan, S3 sia-sia ya. Nah, kalau Mas Sofwan tuh jauh dari kesia-siaan karena dia dapat banyak sekali penghargaan dan orang-orang hebat, guru-guru saya semuanya pada bilang, wah, I know Om Sofwan. Jadi malam ini we're so privileged to have him. Thank you so much Mas Sofwan sudah bergabung malam ini. My pleasure, Mas Rene. Excellent. Those are lovely books by the way. Nanti sebelum saya minta Anda untuk cerita buku apa aja yang dibaca di situ, paling enggak malam ini kita ngobrol santai aja. Siap. Nggak ada pretensi apapun. C-level itu bukan semuanya C-level, tapi mereka yang beraspirasi untuk memimpin orang lain, yang bersiap bukan berambisi gitu. Nah, pengen dengar sih Mas Sofwan, nomor satu itu what brought you to politik ekonomi sih? Is it by design atau gimana ceritanya itu? Jenengan jadi sekarang terlibat aktif sekali di situ. Oh, by the way, Mas Sofwan juga punya podcast ya. Kalau kawan-kawan dari malam ini tertarik untuk follow up lebih jauh obrolan, lebih mendetail, bisa ada di podcastnya. Nanti Mas Sofwan juga bisa berbagi di sini. Bebas aktif judulnya kalau nggak salah. Ya, jangan lupa ya, ada di bawah ini gitu. Kalau ada Oh, Mas, what brought you to politics, ekonomi politik? Iya, terima kasih Mas Rene. Sebelum mungkin lebih jauh, biar pada nggak bingung kok tiba-tiba pertanyaannya apa yang membawa ke kajian ekonomi politik. Mungkin saya perlu menceritakan saya sehari-hari di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, dan betul bidang kajian saya adalah International Political Economy atau ekonomi politik internasional. Which is basically tentang segala hal, karena segala hal itu berkaitan dengan ekonomi politik internasional. Iya ya, kita sering nggak nyangka ya Mas ya, ternyata semuanya terkait ya. Ini pretext untuk bisa belajar banyak hal sekaligus gitu, sekaligus menghubungkan banyak hal itu gitu ya. Kenapa saya kemudian tertarik pada kajian ini dulu? Saya rasa karena pengalaman personal ya. Saya tumbuh ketika proses reformasi itu sedang berlangsung. Jadi pas reformasi itu saya lagi SMP ya, jadi pasti belum lahir kalau pas di Ponegoro ya. Tapi memang itu menjadi periode yang sangat formatif gitu ya, karena hampir setiap hari teman-teman mahasiswa itu main ke rumah, karena kebetulan rumah kami dulu ya, bukan karena saya masih main jangkrik gitu, tapi
banyak aktivis yang datang untuk berdiskusi Ini tahun tentang apa 98 ya Mas Safwan ya. 97 98 97 98. belum ya apa ya menuju ke peristiwa 98 di mana kemudian terjadi pengunduran diri Pak Harto itu kan. Tapi sebelumnya kan prosesnya lama. Jadi masih banyak ketidakpastian juga gitu kan. Tapi dari situ kemudian ada banyak diskusi ya, sebagai anak SMP nguping-nguping lah ya. Dan kemudian menghubung-hubungkan dengan pengalaman kita sendiri. Ada teman-teman yang misalnya ya kalau pengalaman dari zaman SD, teman-teman yang bersemangat belajar tapi nilainya misalnya dulu tadinya nggak bagus, lalu kita sama-sama ajak belajar bersama, nilainya jadi bagus. Setelah nilainya bagus, bahkan matematikanya misalnya sampai 10 gitu pas FTANAS gitu. Tapi setelah itu nggak lanjut sekolah gitu kan. Terus kita kan bertanya kenapa begini gitu. Setelah kita obrolin lebih jauh, ternyata dia harus membantu orang tuanya karena dia harus ya menghidupi keluarganya dan seterusnya dari usia sekecil itu. Sementara saya kemudian lanjut ke SMP. Di SMP saya lihat teman-teman ada yang nggak terlalu niat sekolah gitu, tetapi bisa sekolah gitu kan. Wah, ada yang nggak fair nih gitu. Tapi anyway, itu kemudian membuat saya berpikir tentang kok dunia nggak adil gitu ya. Kenapa sih dunia begini gitu. Dan kebetulan ketika muncul pertanyaan-pertanyaan begitu, yang muncul obrolan-obrolan rombongan-rombongan aktivis itulah yang kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di masjid. Ya. Kebetulan juga sering main ke sekitaran UGM, walaupun cuma numpang sholat Jumat dulu kan, jadi di Mardiah atau di Balerung kalau di UGM dulu. Ya jadi kemudian mendengarkan, ya mencuri dengar diskusi-diskusi itu, dan saya kemudian menemukan jawaban atas kegelisahan itu tentang apa yang harus saya lakukan. Dunia ini nggak adil, tapi nggak adilnya itu bukan sesuatu yang hadir sebagai sesuatu yang alamiah. Ini pasti ada sebabnya. Ini pasti ada sebuah mekanisme yang bekerja gitu kan. Ini dalam banget ya. Dan untuk yang dengan bilang tuh dalam banget. Dunia ini memang tidak adil, tapi ini bukan proses alamiah. Ada yang mengantar kepada ketidakadilan itu. Exactly. Dan karena itu kita harus memahami itu. Kenapa ketidakadilan itu yang menjadi sesuatu yang normal di dalam kehidupan kita gitu. Dan dengan memahami kenapa ketidakadilan itu yang muncul, ya kemudian saya berpikir kalau saya paham kenapa ketidakadilan ini yang muncul, ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membuat wajah dunia kita berubah menjadi dunia yang lebih diwarnai dengan keadilan gitu kan. Dan saya kira ya itu dari Mas Sofwan tahu ya ini obrolan si level talk, dialog tentang ekonomi politik, bukan pengajiannya. Tapi barusan tuh mantep banget ya, masuk banget ya. Masya Allah. Masya Allah. Nih saya barusan tulis di sini, siapa tahu ada yang mau buat kaosnya ya. Nanti jangan lupa ditulis Sofwan Albana. Dunia itu tidak adil, tapi ketidakadilan itu bukan proses alamiah. Dan tugas kita coba memahaminya. That's very powerful, Mas. Terhenyak aku langsung. Monggo, lanjut, Mas. Kenapa penting untuk kita kemudian memahami politik? Karena politiklah gitu ya. Kalimat yang merangkum mekanisme yang menghadirkan ketidakadilan atau keadilan itu. Gitu. Karena diulangi Mas, aku rada nggak nangkep Mas. Karena politik yang gini, jadi logikanya kan tadi. Ini maaf ya mulutnya rada bolot ya Mas ya, maaf. Aku minta ulangi. Wajah-wajah di sini ketidakadilan itu bukan sesuatu yang alamiah gitu kan. Ya, dia hadir lewat sebuah mekanisme. Mekanismenya itu apa? Ya mekanisme itulah yang kemudian seringkali kita rangkum atau kita sebut ya, mekanisme yang beragam itu seringkali kemudian kita sebut sebagai politik. Ya karena politik kalau kata Pak Harold Laswell adalah who gets what, how, and when gitu kan. Siapa mendapatkan apa, bagaimana, dan kapan. Walaupun nanti tentu saja definisi politik akan lebih luas dari itu. Politik adalah mekanisme untuk mendistribusikan sumber daya tadi. Dan ketika dia tidak dipandu oleh keinginan untuk menghadirkan keadilan, maka distribusinya nggak adil gitu. Ketika dia dipandu oleh kehendak akumulasi kekayaan misalnya, maka prioritas utamanya itu. Dia kemudian nggak peduli bagaimana sumber daya itu bisa digunakan untuk menghadirkan
kondisi yang lebih baik bagi sebanyak mungkin orang. Misalnya. Karena yang penting saya mendapatkan keuntungan dari proses pendistribusian sumber daya ini. Masya Allah. Makanya kita menyaksikan ada orang yang seharusnya memiliki mandat untuk melayani kepentingan publik, malah memenjarakan orang di rumahnya, ya kan? Baru beberapa hari ini gitu. Nah, jadi anyway, karena itulah kita menjadi penting bagi kita untuk memahami politik, karena segala sesuatu yang ada di rumah kita hari ini adalah hasil dari proses distribusi sumber daya itu. Gitu ya. Jadi tadi kita boleh nggak suka politik, kita boleh menjauhi politik, tapi politik pasti akan mendatangi kita. Mas Sofwan, mungkin ini muridmu yang beling gitu ya. Berasanya tuh kan berasanya tuh kan hopeless ya kalau ngelihat politik ya. Ini saya nggak berani mengatasnamakan semua yang ada di sini. Now that we know, now that we feel more hopeless, gitu. Nothing we can do. Kayaknya udah bundet aja gitu. Dan yang adanya orang-orang yang ngomongin soal ini, ya ribut pas dia belum pegang kuasa, tapi saat pegang kuasa, sami mawon gitu. Jadi kayak how to deal with this hopelessness gitu kurang lebih ya. Kan saya nggak kebayang jenengan ini kan bahkan punya ilmunya, mungkin juga berinteraksi dengan beberapa aktornya. How do you deal with the feeling of, nah ini kok masih kejadian lagi gitu ya? Ya maksudnya udah gimana tuh? Cara ketidakadilan melanggengkan dirinya sendiri adalah dengan meyakinkan kepada orang bahwa ketidakadilan itu adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Masya Allah. Jadi orang-orang yang berkepentingan dengan melanggengkan distribusi sumber daya yang tidak adil, yang hanya menguntungkan segelintir orang at the expense of others, itu berkepentingan untuk membuat kita ignorant terhadap politik, untuk membuat kita skeptics terhadap politik, jadi sebenarnya untuk membuat kita jauh-jauh dari politik. It is what they want. Goalnya mereka ya. Exactly. Kita yang kemudian merasa antipati dengan politik itu, that's their goal, that's what they want. Makanya mereka nggak ada beban melakukan hal-hal bodoh dan membuat orang jijik dengan politik, karena it is exactly what they want gitu. Jadi dengan membuat orang jijik, orang akan jauh, orang nggak akan gangguin mereka, and they still enjoy the party gitu. Jadi kalau kita beneran jijik gitu ya, ya justru jangan jauhi, pahami, dekati, cari cara untuk mengubah mekanisme yang mendistribusikan sumber daya dengan tidak adil tersebut. Gitu. Jadi seharusnya dengan menyaksikan hal-hal yang seperti itu, gitu, kita justru sadar bahwa itu part of the normalization. Kenapa kemudian hal-hal yang buruk tentang politik itu menjadi sesuatu yang dinormalisasi gitu ya, dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari politik gitu, sehingga orang menjauh dari politik, yaitu exactly untuk mempertahankan status quo tersebut gitu. Karena itu saya selalu meyakinkan kepada diri saya sendiri bahwa betul status quo itu biasanya bertahan lama. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah ya, biasanya cuma ada 2 fase besar. Fase stabilitas yang panjang, di mana status quo itu bertahan, dan satu fase disjuncture, ya, critical disjuncture. Satu fase di mana perubahan itu terjadi dengan sangat cepat. Kenapa status quo bisa lama? Ya tadi, karena mereka karena elit itu kemudian menguasai mekanisme alokasi sumber daya tersebut gitu ya. Tapi harus diingat bahwa aktor-aktor ini bukan aktor yang tunggal gitu ya. Elit-elit status quo ini juga bersaing satu sama lain gitu. Sehingga ada titik di mana akan ada ketidakseimbangan yang kemudian membuka peluang perubahan yang kemudian memungkinkan distribusi sumber daya yang kayak waktu obrolan kita jenengan bilang doanya adalah biarkan yang zolim itu ribut sama yang zolim gitu ya. Dan betul ya, karena selalu begitu gitu ya.
Tapi yang harus diingat adalah butuh kerja terus-menerus untuk memastikan bahwa kehendak untuk menghadirkan mekanisme distribusi sumber daya yang lebih adil tersebut terus menjadi tuntutan yang harus didengarkan oleh siapapun yang ingin menegosiasikan ulang tatanan distribusi sumber daya tadi gitu ya. Karena itu walaupun sekarang belum kelihatan misalnya ketika kita bicara tentang ya kita menginginkan keadilan sosial dan seterusnya, itu akan menjadi proses yang membuka kemungkinan perubahan tadi. Kita harus ingat Soekarno itu bikin majalah Pikiran Rakyat itu tahun 30-an gitu ya. Indonesia merdeka baru tahun 1945 gitu. Jadi nggak begitu gagasannya jadi Ada yang untuk instan. merdeka gitu ya. Cokro Aminoto itu keliling dari satu kampung ke kampung lain membuang gelar bangsawannya gitu. Dia bangsawan dan sebagai bangsawan sebenarnya dia diuntungkan dong oleh sistem yang ada pada waktu itu kan, yang kemudian memberikan privilege untuk aristokrat gitu. Tapi dia melihat bahwa privilege yang diberikan kepada aristokrat lokal sebagai bagian dari upaya untuk melanggengkan sistem eksploitasi kolonial tadi. Jadi para bangsawan itu dikasih pendidikan gitu, walaupun tidak setara dengan pendidikan yang diberikan oleh pada penjajah itu, supaya mereka kemudian menjadi bagian dari mekanisme kolonial itu kan, mekanisme penjajahan itu. Dan dia kemudian menyaksikan ketidakadilan yang ada di hadapan matanya dan dia tidak mau menjadi bagian dari mekanisme yang seperti itu. Makanya kemudian dia membuang gelar bangsawannya. Ya, dia melakukan bunuh diri kelas gitu ya. Dia menghilangkan identitas kebangsawanannya dan kemudian dia pergi dari satu kampung ke kampung lain untuk ngomong bahwa manusia Indonesia itu ya, orang-orang di Hindia Belanda ini yang dijajah ini tuh bukan setengah manusia. Karena kolonialisme itu ditopang oleh keyakinan bahwa manusia itu hierarkis gitu ya, dan Eropa ya, yang paling tinggi stratanya. exactly, dan itu ditopang oleh Riset ilmiah kajian dalam pseudo tanda ilmiah petik. gitu ya. Nah itu dia melakukan itu lama dan bahkan beliau tidak menyaksikan bagaimana apa yang diperjuangkannya itu hadir gitu kan. Tahun 43 beliau meninggal kalau nggak salah. Tapi kemudian dia adalah sesuatu yang ya tidak bisa kita nafikan peranannya di dalam proses itu. Jadi kita harus melihatnya dalam proses jangka panjang. Kita nggak bisa berharap misalnya, oh hari ini diskusi politik kemudian ada kesadaran untuk menghadirkan politik yang lebih berkeadilan, terus tiba-tiba dunia berubah besok, kan enggak juga gitu. Long game ya Mas ya. Jadi memang long game gitu. Tetapi ya saya kira ada tanggung jawab kita kan untuk memastikan dunia yang lebih baik, karena anak-anak kita, teman-teman kita, orang-orang yang kita cintai akan hidup di masa yang akan datang, dan saya tidak ingin anak-anak saya hidup di dunia yang diwarnai dengan ketidakadilan. Let me ask you an objective question kalau gitu. Kalau menggunakan kacamata yang Mas Sofwan tawarkan tadi, dalam kacamata yang lebih panjang, apakah kita saat ini lebih baik apakah masih terjadi ketidakadilannya? Bahkan mungkin kita sekarang melihatnya, saya mungkin melihatnya ekstrim, ya, terutama pada area-area tertentu di Republik ini. Tapi dengan menggunakan kacamata, kalau dibandingkan dengan penjajah, is still so much better. Dan artinya ada harapan 10, 50, 100 tahun lagi yang lebih baik. Do you see that? Ya saya kira di sini ada perdebatan dalam kajian tentang politik gitu kan. Apakah history continuously marching on gitu ya, kita maju dalam sebuah proses historis yang linear karena manusia mampu mengakumulasikan pengetahuan dan pengalamannya gitu, sehingga dia selalu akan menjadi lebih baik dari satu periode ke periode berikutnya gitu ya. Dulu orang melakukan perbudakan karena itu satu-satunya sumber daya untuk mengoptimalkan produksi pertanian misalnya, tapi kemudian orang
mengalami pembelajaran bahwa slavery is not good gitu ya, kemudian terjadi abolisi dan seterusnya sampai hari ini kita mengalami progres gitu ya. Tapi di sisi lain ada juga yang percaya bahwa basically the basic structure is the same gitu ya. Bahwa ada perubahan Pemain. nilai Cara. di sana sini betul gitu, tetapi realitas yang paling fundamental di mana ada segelintir elit yang kemudian mendapatkan keuntungan yang besar melalui eksploitasi terhadap masyarakat yang lebih luas is still ongoing. Menurut saya dua-duanya benar gitu, partially. Dan penting untuk melihat bahwa betul secara objektif kita harus melihat bahwa ada banyak kemajuan, apalagi kalau dibandingkan zaman penjajahan tentu gitu ya. Iya. Tapi pada saat yang bersamaan patokan kita itu jangan bersyukurlah kita sudah lebih baik dari Barnya jangan terlalu rendah. Patokan kita adalah konsepsi ideal kan. Gitu. Iya, iya. Patokan kita adalah bagaimana seharusnya sebuah masyarakat itu dikelola sehingga semua individu yang ada di dalamnya itu dapat mengoptimalkan dirinya sendiri gitu, karena ada distribusi sumber daya yang adil kan. Cakep, Masya Allah, Masya Allah. Jadi I learned so much malam ini. Ya, selama masih ada ketidakadilan, berarti kan masih ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk memastikan bahwa ada perbaikan di situ. Gitu. Oke, sebelum saya buka kesempatan buat kawan-kawan dimanapun untuk berinteraksi, Mas Dhani, terima kasih sudah posting pertanyaan. Let me just give you a magic wand gitu ya. Kalau dengan perangkat ini Mas Sofwan diberi kekuatan, kebisaan untuk mengubah what's missing today tanpa harus menyebut nama orang-orang, what would that be? I know it's not an easy question gitu ya, tapi yang bisa dengan cepat kalau Anda punya kekuasaan. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, kan judul acara ini salah satunya Remah-Remah Momogi. I don't know if you know ya, Remah-Remah Momogi itu mereka yang senang, maksudnya yang merasa siapa sih gue, I don't know, no politician, ya gini-gini aja gitu. Yang merasa kena victim mentality gitu. Mesti gimana gitu. Jadi yang pertama, kalau Anda didapuk untuk to do something about this situation, mau ngapain, apa yang dibenahi, dan yang kedua untuk Remah-Remah Momogi, saya gitu, what to do. In this situation, jadi perlu didefinisikan dulu situationnya seperti apa. Dan menurut saya the situation that you see lah. Iya, karena itu saya mau mendefinisikan itu dulu sebelum saya bicara, kan ya. Jadi saya mendefinisikan situasi sekarang. Where we are gitu ya. Kalau kita mau merangkum secara sederhana, adalah bahwa yes, there are some progress gitu ya. Ya, kita hidup lebih baik daripada periode penjajahan, tapi pada saat yang bersamaan penjajahan itu seperti Voldemort gitu ya. Dia itu punya Horcrux yang banyak gitu. Nyawanya banyak sehingga dia bertahan. Dia muncul dalam berbagai bentuk. Penjajahan pada dasarnya adalah eksploitasi ekonomi gitu ya, bagaimana suatu pihak kemudian menentukan dan memaksakan distribusi sumber daya tertentu. Oh, kamu harusnya begini, harusnya begitu, nggak boleh. Misalnya India itu sebenarnya industrinya sudah berkembang gitu, tapi sama Inggris, ketika Inggris datang, dia dipaksa industri tekstilnya itu dihancurkan gitu, supaya dia kemudian memproduksi kapas untuk industri tekstil Inggris yang kemudian menumbuhkan Manchester, menumbuhkan Liverpool dan macam-macam ya. Ya makanya kita kemudian menyaksikan bagaimana Belgia itu terkenal Belgian chocolate-nya, padahal nggak ada kakao. Padahal nggak ada coklat di sana, betul. Tapi Rwanda yang tumbuh, yang kemudian menjadi produsen coklat karena kemudian menjadi penyedia raw materials itu. Dan ketika dia merdeka, Horcruxnya kan masih bertahan gitu ya. Pembagian kerjanya masih, mereka kemudian
sangat tergantung pada kakao, sehingga ketika awal tahun 90-an kita menyaksikan harga kakao itu jatuh, ekonomi Rwanda berantakan, orang mencari penjelasan terhadap ekonomi yang berantakan paling mudah adalah identitas, maka terjadi genosida terhadap orang-orang Tutsi oleh orang-orang Hutu. Jadi Horcrux semacam ini tuh juga masih banyak bertahan di Indonesia gitu ya, dalam tatanan misalnya pembagian kerja internasional, kita saksikan ekonomi kita ini masih ekonomi yang basisnya ekonomi ekstraktif gitu ya. Kalau basisnya ekstraktif, cara distribusi sumber dayanya adalah melalui kekuasaan politik, melalui konsesi-konsesi, siapa dapat konsesi tambang, siapa dapat konsesi lahan, siapa dapat konsesi hutan ya, dan macam-macam. Karena itu kemudian kita melihat bagaimana sistem politik kita, sistem ekonomi dan sistem politik kita ini terhubung melalui kooptasi elit ini gitu ya. Kalau dalam bahasa ininya oligarki gitu. Jadi Kekuasaan selamanya, politik. ini memperjelas saja ya Mas ya, what you're saying gitu. Selama kita masih menggunakan ekonomi yang masih membasiskan ekonomi kita pada hal-hal yang sifatnya eksploitatif, resources misalnya, ya akan sangat sulit menghilangkan crux itu tadi, betul. Betul, karena untuk kaya di negara yang seperti itu, yang Anda butuhkan adalah koneksi. Dekatan Yang sama orang berkuasa ya. Yang Anda butuhkan adalah akses untuk mendapatkan konsesi itu, entah itu konsesi lahan, konsesi tambang, entah itu jatah APBN, ya, entah itu proyek dari APBN, dan seterusnya gitu lah. Selama ekonomi kita masih seperti itu, ya kita akan masih menyaksikan hal-hal semacam itu gitu. Ini Horcrux yang pertama gitu ya, pembagian kerja internasional yang di mana kita masih menjadi penyedia raw materials gitu ya. Ini pasti akan menghadirkan kondisi politik yang oligarkis gitu. Kemudian yang Horcrux lainnya misalnya soal relasi antar kelompok gitu ya. Ketika kemudian periode kolonial, orang-orang kemudian diatur dan digolongkan berdasarkan identitas supaya lebih mudah diatur, dan konflik di antara mereka dihidupkan supaya kemudian mereka bisa dialokasikan tenaga konfliknya itu gitu, sehingga ada Gimana Mas, gimana? Orang mudeng aku yang nomor 2. Jadi dalam masyarakat kolonial dibuat hierarki yang saklek gitu ya, di mana orang-orang kemudian dikeluarkan ke dalam identitas. Jadi kalau kita baca cerita-cerita tentang periode kolonial, mereka itu tidak cuma divide and rule gitu ya, tapi dia itu rule by divide gitu ya. Dia itu memerintah dengan cara membagi-bagi orang. Identitas orang itu kemudian menjadi disaklekan. Dulu orang campur aduk biasa. Maksudnya ini, orang itu nggak menganggap penting identitas rasial ya, identitas macam-macam itu gitu. Tetapi kemudian jadi penting karena ada keperluan tatanan kolonial untuk kemudian menjaga fragmentasi dan hierarki masyarakat itu. Dan itu sesuatu yang karena dia terjadi panjang sekali, kan kemudian masih bertahan sampai sekarang. Ada ketakutan misalnya di antara berbagai kelompok. Kelompok ini takut sama kelompok itu, kelompok yang ini takut sama kelompok itu gitu ya, dan seterusnya, yang diekspresikan dengan bahasa yang beragam. Beda-beda. Jadi kita living in a state of mutual fear gitu. Jadi ada orang-orang yang merasa bahwa saya disingkirkan selama ratusan tahun, sementara kelompok yang ini mendominasi bahkan sampai sekarang gitu ya. Lihat tuh ekonomi, lihat tuh ini. Ada orang-orang yang merasa bahwa saya minoritas gitu, dan ada orang-orang yang tidak ingin saya hidup di sini dengan bebas gitu ya, dan seterusnya. Ini mutual fear yang hadir, dipelihara ya, dan dijaga, dipreservasi. Ya karena supaya itu memunculkan distrust. Exactly, dan orang yang takut ya, entah ya dengan mobilisasi ketakutan seperti apapun, itu lebih mudah diatur gitu. Paham. Jadi
Wow. Ya, jadi selalu curiga pada orang yang menakut-nakuti Anda. Bahaya ini, bahaya itu, bahaya ini, bahaya itu. Always be skeptical. That's powerful. Eh, Selalu curiga sama orang yang menakut-nakuti Anda. ya, dan menakut-nakuti Anda dengan mensekuritisasi atau membuat sekelompok orang yang kompleks itu menjadi sederhana. Gitu. Jadi kalau ada orang menakut-nakuti Anda dengan bilang bahwa ini tuh bisa diringkus dalam satu kata gitu ya. Kadrun, cebong, kampret, apapun itu gitu. Kalau dia bisa diringkus karena kemudian dia levelnya jadi turun dari manusia kan. Nah, Iya, iya, iya. itu pasti ada maksudnya. Jadi Hmm. always suspicious kalau ada orang kemudian apa ya, tidak manusiakan manusia tadi untuk menakut-nakuti Anda. Apapun benderanya gitu ya, mau benderanya nasionalisme, mau benderanya agama, mau Ya bendera itu brand lah, labelnya yang mereka pakai. Tapi ujungnya itu, ya iya, nggak jauh dari situ. itu yang kedua, horcrux yang kedua gitu ya. Ah, Horcrux yang ketiga ya hubungan antara manusia dengan semesta gitu ya. ah, Eh, Kolonialisme itu karena dia hadir sebagai proses untuk akumulasi kekayaan yang dia berjarak dari daya dukung lingkungannya. Karena proses akumulasinya itu dilakukan dengan mengambil sesuatu yang di luar lingkungan hidupnya dia gitu ya. Maka dia ya nggak melihat dampak lingkungannya kan. Dia melakukannya ya dengan sangat tidak bertanggung jawab karena kalaupun lingkungannya rusak di situ ya nggak ada pengaruhnya sama apa yang saya alami gitu. Sehingga tidak ada rem-rem untuk memastikan hubungan yang harmonis antara proses yang dilakukan oleh manusia ini ketika dimanfaatkan alam dengan alamnya. Dan itu wow. ya berkelanjutan hari ini gitu kan. Kita menyaksikan bahwa ada proses ya kalau ini agak keras gitu tapi internal colonization misalnya bagaimana daerah-daerah yang kaya dengan batu bara dengan minyak Hancur. dan apa-apa itu listriknya malah biarpet gitu Buruk sekali. Ngeri duitnya banget. dibawa kemana duitnya dibawa ke Jakarta gitu Hotline. dan seterusnya gitu kan. Eh, nah ini kenapa seperti itu tadi karena ada yang disebut dengan apa ya istilahnya parasitic transcendence gitu kan. Parasitic Kalau transcendence. jadi transendensi parasitik gitu di mana tadi orang-orang yang menikmati keuntungan dengan eksploitasi itu bisa melindungi diri mereka dari dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh eksploitasi itu karena kekayaan yang mereka peroleh dari eksploitasi itu membuat mereka bisa tinggal di tempat lain gitu ya. Mereka bisa tinggal di Jakarta. Kalau Jakarta sudah nggak ini lagi, mereka bisa tinggal di Singapura. Singapura. Kalau nggak ini lagi, mereka bisa tinggal di New York, di manapun karena akumulasi yang mereka dapat. Sehingga nggak ada rem buat mereka gitu. Kalau Mereka kita nggak ngerasa dampak karena langsungnya. nggak kerasa Nggak dampaknya ada gitu. hubungannya sama saya. Ini Yang cuma keputusan finansial, keputusan yang bisnis. kebanjiran orang lain. Yang dia lihat adalah apa yang ya tadi profitnya dan macam-macam. Tapi konsekuensinya kan dia tidak rasakan dan tidak alami dan ini membuat hubungan manusia dan alam yang eksploitatif tadi langgeng gitu karena dia tidak menyaksikan itu tapi ini cuma sementara karena pada hakikatnya alam dan manusia itu terhubung dan pandemi ini kan menunjukkan hal ini dengan sangat jelas climate change itu menunjukkan dengan sangat jelas gitu ya pada Jadi akhirnya maksudnya Mas Sofwan itu apakah kita melakukan action atau tidak, naturally over time akan dicari equilibrium baru gitu. Maksudnya kayak gitu. ya alam akan kalau Berontak. bahasa Qur'annya dhaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas gitu. Masya Allah. Ya, pasti akan kembali kepada manusia gitu. Kalau manusia mengeksploitasi alam karena kerakusannya tadi dan untuk sementara dia bisa melindungi diri karena dia bisa menjauh dari dampak langsungnya dalam jangka pendek, dalam jangka panjang dia akan kena pasti gitu. Jadi Powerful. eh, ya apa ya tapi apakah kita menunggu sampai kita semua
mendapatkan dampak itu gitu kan. Ya kan enggak. Ya, jadi minimal 3 Horcrux ini yang saya kira harus ya kita sudah temukan gitu, tapi ya harus kita ikut tamatkan riwayatnya juga gitu. Kalau kita mau benar-benar memastikan bahwa kita benar-benar merdeka gitu ya. Pertama kita harus move on dari ekonomi yang ekstraktif. Ya makanya harus jalan dua arah gitu. Di politik kita harus memastikan bahwa politisi-politisi kita bukan politisi-politisi yang diatur dan dikendalikan oleh orang-orang yang hanya menghendaki distribusi sumber daya yang menginginkan mereka saja. Hanya orang-orang yang mau ngatur APBN untuk mendapatkan proyek, hanya orang yang mengatur supaya ada konsesi, supaya mereka lebih lancar mengeksploitasi lahan dan seterusnya gitu ya. Harus orang yang punya visi misalnya tentang bagaimana kita Terbarukan. ya bisa menghadirkan masyarakat yang lebih adil gitu ya bersama-sama gitu. Dan ini tentu bukan kayak Ratu Adil 1 orang, 2 orang dan macam-macam. Ini kerja kolektif gitu. Kalau belum ada sekarang ya Anda yang turun gitu. Atau coba minta orang lain yang Anda percaya untuk jalan gitu ya. Atau kita secara kolektif gitu ya kemudian mendorong orang-orang yang bisa kita titipi amanat ini untuk jalan. Ini di sisi politik. Di sisi ekonomi ya artinya kita harus mendorong supaya ada alternatif, ternyata bisa kaya loh dengan Tidak cara melakukan itu. lain gitu ya, bukan di ekonomi yang ekstraktif ini gitu. Iya. Ada cara-cara baru loh kita, ya jangan sampai misalnya track record orang kaya Indonesia kan ikut asosiasi pengusaha, di situ belajar proyek, belajar masukin proposal ke APBN, APBD gitu ya. Kemudian nanti ya gitulah sampai enggak situ. Jadi keahliannya bukan inovasi gitu, tetapi Keahliannya adalah ya ya ngatur keahliannya proyek. adalah memanfaatkan patron client network gitu. Itu kan dua skill set yang berbeda gitu. Iya. Mumpung ingat Reni, tolong posting juga percakapan dengan Pak Syahrial beberapa pekan lalu. Ini juga share ke Mas. Evidence-nya itu sangat clear. Pak Il itu ada di setting energi terbarukan. Nah, perizinan untuk batu bara, kalau nggak salah yang saya tangkap itu sekitar 3 sampai 4 steps. Sementara energi terbarukan 11 sampai 12 steps. Jadi bisa dibayangkan memang by nature lebih sulit ya untuk untuk melakukan hal yang baik dan benar gitu ya. Dan ini kenyataan yang terjadi gitu, dan PR-nya memang masih panjang sekali. Seperti yang tadi Mas Sofwan sampaikan, yang dikehendaki adalah supaya kita apatis, supaya kita merasa jijik, supaya kita menjauh. Saya baca sedikit yang dari Donna ini, karena selama ini yang kita lihat bahwa politik itu hal yang kotor, dan yang kotor itu harus dijauhi. Nggak pernah tahu kalau ternyata ini juga by design, sehingga kita menjauh dari politik dan justru melanggengkan ketidakadilan. Wow, powerful, powerful. Mas Sofwan, maaf, ini daging semua dari tadi. I fully appreciate what you're saying. Kayaknya setiap penggalan kalimat yang keluar itu powerful banget. Tadi saya coba bantu kawan-kawan dengan mencatatkan di kolom chat. Ada beberapa yang juga sudah mulai berkomentar. Silakan kalau ada yang mau raise hand. Tapi sebelumnya saya juga mau say hello. Ada my brother, ada Razi di sini. Terus ada juga Mas Dima. Ya, makasih ya Reni ya. Mas Dima tuh dari Alami ya, Bank Hijrah. Terus ada kawan-kawan lain yang ikut gabung, ada Vitoy juga dari geng yang sama. Mereka ada di industri digital, Mas Mas Sofwan. Gitu. So what can we do collectively, kita yang masih newbie, nggak paham banyak hal, terlebih nanti kalau ngelihat mekanismenya seperti ini, ya masuk harus ikut-ikutan kecebur, nanti ikut-ikutan kotor, lah piye, lah yopo gitu. Kalau beraspirasi untuk masuk politik, tapi nggak beraspirasi sekedar masuk politik supaya kaya, atau supaya nambah Lamborghini-nya, atau supaya bisa dapat proporsi APBN yang lebih besar, tapi really want to make a change. What's your recommendation? Ya, yang harus kita pahami adalah politik itu tidak hanya identik dengan institusi negara gitu ya. Politics is everyday. Ada, kalau bahasanya Foucault itu microsites of power gitu ya. Ada situs-situs di mana
relasi kuasa itu bekerja dan dia kemudian mendefinisikan distribusi sumber daya dalam konteks tertentu tersebut gitu ya. Karena Right. itu ya baik dalam konteks institusional negara maupun tidak gitu ya, kita eh, mencoba memahami bagaimana mekanisme ini bekerja dan bagaimana kita bisa membuatnya lebih baik. Jadi tidak harus misalnya kemudian kita semua harus maju jadi politisi gitu ya, karena tidak semuanya juga cocok dan akan optimal di situ gitu ya. Tetapi Bentuk tahan juga ya Mas. Jangan-jangan cuma ambisi gitu ya. Tetapi kita harus memahami bahwa politik itu bentuknya bisa beragam, tidak hanya dengan terlibat dalam proses yang secara formal disebut sebagai proses politik gitu ya. Anda menyampaikan pendapat, menuntut distribusi sumber daya yang lebih adil misalnya dengan satu kebijakan tertentu, misalnya di sekolah gitu ya ada kebijakan tertentu yang tidak sesuai, misalnya ada ya korupsi, ada apa gitu ya, Anda melakukan kontrol, itu politik gitu ya. Anda ngobrol di lingkungan warga, kemudian menyepakati bagaimana kita bisa mencegah pandemi di komplek ini gitu ya, yaitu That's politics. politics, ya, that's politics. Nah, sehingga sebenarnya ya politik itu hal-hal yang kita lakukan Wait, this is sehari-hari. politics too ya Mas. Ya, dan karena betul, dan karena kita melakukannya sehari-hari, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita ya memperlakukan hal-hal yang selama ini misalnya kita anggap apa ya berjarak karena karena ini proses politik formal tadi sebagai proses yang biasa aja juga gitu. Jadi kita Melazimkan ya. menormalisasi, menyampaikan apa yang kita inginkan dan kita kehendaki dan menurut kita lebih baik. Gitu. Saya kira kita mulai dari situ, and that's politics gitu ya. Misalnya kita berdiskusi tentang saya ingin ruang publik yang lebih luas, lebih banyak dan lebih luas di kota ini. Saya ingin trotoar yang lebih layak. Saya ingin transportasi publik yang bagus. Kemudian mengumpulkan teman-teman dan kemudian mendorong supaya kebijakan itu kemudian muncul dalam kenyataan dengan memahami bagaimana dia bisa muncul menjadi sebuah kebijakan, itu adalah politik. Jadi kita mulai dari hal-hal yang Within our reach. ya dear di hati kita dan dekat dengan kita, sehingga kita melakukannya karena kita memang tahu gitu. Karena ini apa ya mekanisme alokasi sumber daya yang tidak adil itu bukan sesuatu yang satu paket gitu ya. Dia itu kumpulan dari ketidakadilan gitu. Makanya ada raja-raja kecil, ada gontok-gontokan di antara elit-elit itu sendiri dan seterusnya gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena nggak ada kekuatan yang cukup besar yang memaksa mereka berkompromi dengan yang lain gitu. Ketika kita menginginkan ini, jangan didistribusikan ke sana dong, nggak ada untungnya buat kita. Saya maunya begini, publik maunya begini gitu ya. Yang kita perlukan adalah membuat suara kita lebih keras gitu dalam hal-hal yang menurut How kita do you do that, Mas? Membuat suara lebih keras. ada banyak gitu ya. Yang pertama adalah dengan membuat pembicaraan tentang hal-hal yang menurut kita penting itu dan itu dilakukan melalui proses distribusi sumber daya tadi, itu menjadi pembicaraan yang luas gitu ya. Kemudian kedua ya organize, nggak ada cara lain. We need to organize ourselves gitu ya. Betul. Jadi ini oligarki itu pasti kecil gitu kan. Kenapa dia powerful? Karena dia well organized, terorganisir gitu kan. Walaupun beda-beda gitu, tapi mereka punya machineries ya. Ada political machineries yang bekerja gitu kan. Kalau mereka butuh jatuhin orang tertentu, masukin agenda tertentu, langsung kan kelihatan mesinnya semua di Twitter, di media sosial dan macam-macam gitu. Kita enggak gitu. Publik enggak punya mesin itu karena kita tidak terorganisir, sehingga kita kesannya kecil gitu ya. Makanya apa ya ya yang bisa
yang bisa mengubah kalkulasi itu adalah ketika publik terorganisir. Makanya publik selalu dijaga supaya tidak terorganisir, supaya tidak bisa terkonsolidasi gitu ya. Karena ya kemudian yang makanya dipelihara gitu. Elit-elit ini akan saling bagi tugas. Saya memelihara kelompok yang ini gitu ya. Saya melihara kelompok yang ini. Saya melihara kelompok ini. Yang penting mereka ribut terus gitu ya. Jadi ya publik harus menentukan arahnya sendiri gitu. Kita mengorganisir dengan organisasi-organisasi yang berangkat dari kepentingan publik gitu ya. Right. Jadi satu adalah menyuarakan kepentingan, kedua mengorganisir penyuaraan kepentingan tadi gitu ya. Kemudian ketiga saya kira setelah mengorganisir ya mengetahui mekanisme yang bekerja untuk kemudian mencari cara untuk menghadirkan kebijakan yang lebih baik atau perubahan sistemik yang memungkinkan. Yang satu tadi apa, Mas? Yang kedua be organized. Yang pertama? Yang pertama voice your voice gitu. Voice it out. Karena kadang-kadang kita merasa saking putus asanya kan kita nggak ngomong, udah nggak usah ngomong gitu, nggak akan berubah. Ya karena kita nggak ngomong ya nggak ada tekanan untuk berubah itu. Tapi kalau kita semua ngomong dan banyak orang ngomong, mau tidak mau. Ya benar sih, kalau ditaruh di ruang publik kelihatan semuanya terang benderang, nggak ada pilihan lain kecuali bertindak. Betul, gitu. Apalagi betul. Mau dia sebenarnya dukung, tapi ya harus ditindak gitu. Iya, dan gini, kan ada mekanisme ya, misalnya gini, alokasi sumber daya yang tidak adil itu pun butuh justifikasi, gitu kan? Betul. Karena itu biasanya dia bekerja secara sembunyi-sembunyi gitu. Jadi justifikasinya ditaruh tapi berjarak dengan realitanya. Tapi kalau kita bersuara dan kita kritis dan kita membedah dasar kebijakan dan macam-macam, dijadikan itu kebijakan publik, justifikasi itu nggak akan bekerja. Tapi kalau kita diam, ya dia jalan aja gitu. Ya makanya ya yang langkah pertama adalah bersuara gitu. Dan yang ketiga tadi? Ya, dan kemudian yang ketiga memahami mekanisme institusional ya, maupun struktural gitu yang bekerja dan mencari cara supaya kondisi yang tidak adil tadi bisa diperbaiki. Anisha tadi udah menjawab ya apa yang disampaikan oleh Mas Sofwan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan nakal tapi juga nyambung sebenarnya dari obrolan kita. Yuniza Rahman tuh bilang, gimana kalau kemudian kita yang coba mempermasalahkan ini bersuara, messengernya malah ditembak duluan gitu ya. There's so many ways, bisa dikriminalisasi, dan kemudian mereka tuh, ya saya nggak usah sebut nama ya, tapi orang-orang yang sangat well organized sehingga membayar orang-orang lain yang juga organized untuk nembakin orang yang mulai bersuara. Jadi setiap kali muncul, belum sempat dia berkembang, belum sempat memunculkan ke volumenya tuh baru sampai 3 menuju ke 4 udah di shoot down duluan gitu. What to do? Ya, dengan di shoot orang tahu ada yang ditembak kan. Kalau orang tahu ada yang ditembak, suaranya lebih keras kan, karena suara pistol untuk menembak itu kedengaran di mana-mana gitu. Jadi it's a good sign kalau Anda sudah mulai diserang gitu kan, sudah menjadi sasaran kill the messenger, artinya sudah dianggap sebagai gangguan gitu. Kalau kita ngomong belum diapa-apain itu berarti kita belum dianggap gangguan gitu kan. Berarti belum cukup keras. Tapi kalau sudah mulai jadi sasaran kill the messenger, it's a good thing. Dan ya setidaknya kita tahu bahwa kita diperhitungkan, dan karena itu ya tambah lagi aja suaranya gitu kan. Karena artinya gini, kalau orang yang nembak Anda itu tahu dan khawatir bahwa pengaruh Anda meluas gitu ya. Wow. Ya lanjutkan saja gitu, karena orang yang mendengarkan Anda kemungkinan besar tidak di posisi si penembak gitu. Jadi kill the messenger itu
nggak efektif untuk calon konstituen Anda gitu kan, yang percaya dengan gagasan itu. Jadi menurut saya apa kalau Anda menjadi hasaran kill the messenger, go on, karena itu artinya justru Anda mulai punya pengaruh dan Anda akan punya pengaruh, dan artinya Actually it's a good sign gitu ya. artinya a good sign gitu. Razi menambahkan dengan tidak bergunanya kalau sudah diculik sudah jadi pemain gitu. Ya, ini We're sebenarnya support. perdebatan lama juga di kajian politik ya. Kalau kita lihat tradisi-tradisi lama politik yang apa, dia dipengaruhi gagasan moralistik, dia biasanya justru melekatkan politik pada moralitas ya. Jadi dia bicara misalnya tentang bagaimana politik itu diperlukan untuk menghadirkan tatanan masyarakat yang baik, dan itu hanya bisa dilakukan misalnya ketika yang membuat kebijakan adalah orang yang memahami apa itu kebaikan. Jadi makanya Aristoteles bicara soal philosopher's king gitu ya, raja yang filsuf. Jadi kalau dalam maka dia akan bingung kalau ditanya dia terlalu baik masuk ke politik. Loh, justru orang baik itu harus masuk politik kalau kata Aristoteles gitu ya. Iya, iya. Karena politik itu tujuannya untuk menghadirkan masyarakat yang baik gitu ya. Karena itu dia cuma bisa dijalankan oleh orang yang baik. Maka dia harus dia lebih berat lagi, nggak cuma orang baik, tapi orang harus memahami apa itu kebaikan gitu kan. Philosopher's king gitu kan. Tapi nanti gagasan ini akan dikembangkan oleh guru kedua, ya, Aristoteles ini guru pertama, guru kedua ini namanya Al-Farabi. Al-Farabi ini akan Al-Farabi akan bicara tentang Al-Madinah Al-Fadhilah gitu ya. Bagaimana kemudian si pemimpin yang baik ini akan menghadapi kesulitan gitu. Karena publik itu tidak memahami kebaikan. Gitu. Kenapa publik tidak memahami kebaikan? Karena publik itu karena mereka tidak memahami kebaikan, dia akan didorong pada keinginan-keinginan ya jangka pendek gitu ya, yang itu tidak baik. Ends tidak justify means gitu ya. Tapi saya memahami kalau ada orang-orang yang melihat itu, tapi yang harus kita refleksikan pertama adalah benarkah ends kita untuk maslahat publik gitu ya, karena kadang-kadang orang justify means-nya, oh ends-nya bagus kok, maka saya menghalalkan means ini padahal sebenarnya nggak halal. Itu sebenarnya ends-nya juga nggak bagus, itu menjustifikasi aja supaya means-nya dimaklumi gitu ya. Dan kerap kali pada saat dia bersedia mengorbankan ends-nya gitu. Jadi maksudnya whatever means untuk mencapai ends, it showcasing diri dia yang sebenarnya kan. Exactly. Sebenarnya gitu ya. Maksudnya tangan yang kotor itu kan akan sulit membawa kebersihan gitu. Itu. Ya, makanya menjadi penting untuk merefleksikan ends itu secara terus-menerus. Kedua, penting untuk memperluas imajinasi kita. Jangan-jangan means-nya sebenarnya nggak cuma itu aja loh gitu. Tapi imajinasi kita terbatas sehingga kita merasa bahwa ya hanya cuma ada satu pintu itu aja. Ya, gitu. misalnya begini, cara paling sederhana yang sering orang bilang, kalau kita nggak main money politics nggak bisa menang. Nggak juga kok gitu. Kenapa begitu? Karena semua orang main itu sekarang gitu kan. Masalahnya orang lain imajinasinya ya segitu-segitu aja karena mereka belajar politiknya dari proses sosialisasi yang seperti itu gitu. Ya. Sebenarnya bisa gitu, dan apa ya, saya nggak berani jamin misalnya Anda pasti menang kalau menggunakan cara lain, enggak gitu, tetapi there are enormous possibilities dari apa yang dipertontonkan oleh orang-orang yang menghalalkan segala means tadi gitu loh. Sebenarnya ada dan banyak gitu, dan pasti lebih sulit. Ya dulu sepanjang sejarah ini, apakah orang-orang dulu rela mati memperjuangkan gagasan yang namanya Republik Indonesia itu dibayar pakai duit? Enggak juga kok, gitu. Ya. Apakah orang-orang ya di berbagai periode sejarah mereka memperjuangkan gagasan-gagasan yang kemudian dianggap tidak masuk akal pada zamannya itu karena ada kepentingan-kepentingan sempit? Enggak juga kok gitu. Jadi sebenarnya
saya percaya apa ya, ada innate quality dari manusia itu yang dia cenderung pada kebaikan gitu. Cuma dia selalu ya dikondisikan secara struktural gitu ya, karena ya kondisi lingkungan yang membuat innate itu nggak muncul, sehingga ketika orang, kenapa sih money politics sekarang dianggap sebagai sesuatu yang ngaruh, karena orang kemudian melihat semua politisi sama saja gitu. Ya Iya. udah, yang Dan ngasih itu tahu terjadi loh. sih Itu udah gitu. akhirnya, oh itu Tapi politik. kalau kita bisa menunjukkan bahwa kita berbeda loh gitu. Saya nggak mau kasih Anda, saya nggak kasih Anda duit, tapi saya bisa menjamin di situ nanti ada fasilitas publik yang Anda bisa manfaatkan, anak-anak Anda bisa manfaatkan gitu ya. Dan Anda bisa menyampaikan itu dengan baik misalnya. Oke. Jadi jangan-jangan means-nya nggak cuma yang disediakan itu. Orang-orang pasti akan mengatakan kepada Anda means-nya cuma ini. Karena mereka ada vested interest di situ. Yang akan mengatakan itu adalah orang yang punya makelar suara, orang-orang yang memainkan dan macam-macam gitu ya. Jadi they will say that there are no other ways. Tapi mari tidak percaya gitu, mari skeptis, mari membuka apa ya, Razi suka banget tuh Mari kemungkinan lain skeptis. gitu. Tentu bukan hal yang mudah gitu. Betul. Karena yang sudah kelihatan, yang kelihatan berhasil, yang sukses, yang kayak gitu gitu ya. Paham. Tapi pasti sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Dan jadi tanggung jawab kita adalah secara optimal memperluas imajinasi kita itu tadi. Gitu ya. I like that. Jepang itu punya cerita soal 3 pemimpin besar yang mempersatukan Jepang gitu ya. Ada namanya Oda Nobunaga, ya. Kemudian ada Toyotomi Hideyoshi, dan ada Tokugawa Ieyasu. Kan. Tiga-tiganya punya 3 cara yang berbeda untuk membuat orang lain melakukan apa yang dia inginkan. Yang pertama, dia menggunakan koersi. Kalau nggak ikut saya hajar gitu ya. Dia menggunakan paksaan ya, ketakutan tadi. Ada yang menggunakan persuasi ya, Toyotomi Hideyoshi karena dia pinter ngomong. Dia meyakinkan bahwa kalau Anda melakukan ini Anda akan mendapatkan keuntungan. Tapi ada juga yang saking berhati-hatinya gitu ya. Ini orang yang dipandang sebagai rival Nobunaga, tapi Nobunaga kan gagah gitu. Tapi kalau dia disuruh pamer kemampuan berkudanya lewat sungai, dia memilih turun. Karena dia berhati-hati dan dia nggak mau mengambil risiko apapun. Yang dia lakukan adalah ya menunggu orang lain melakukan apa yang dia ingin lakukan, si Tokugawa inginkan, tapi si orang lain itu merasa orang lain itu melakukan yang mereka inginkan lakukan sendiri. Ya. Jadi menemukan konvergensi itu. Jadi ya tadi Anda bisa memilih menggunakan impuls yang paling sederhana, paling raw seperti money politics atau nakut-nakutin orang. Gitu. Anda bisa sedikit meningkat lebih jauh gitu ya, membangun transaksi, membangun kalkulasi sehingga orang teryakinkan bahwa pilihan ini lebih baik daripada pilihan yang lain, dan itu berarti misalnya butuh mengorganisir kelompok-kelompok diskusi, mengorganisir kelompok-kelompok untuk mendorong satu agenda tertentu dan seterusnya gitu ya. Tapi Anda juga bisa kalau Anda cukup punya waktu, Anda bisa membangun modal sosial yang menghadirkan attraction untuk Anda. Tanpa Anda misalnya melakukan sesuatu, orang ingin melakukan sesuatu yang ingin Anda lakukan gitu ya. Karena orang melihat attraction di dalam diri Anda itu gitu ya. Nah, tapi pilihannya semakin soft tadi, semakin panjang waktu yang dibutuhkan. Panjang waktunya. Masalahnya politisi kita itu kan karena biasa main pendek gitu ya. Biasanya menjelang kampanye aja baru sibuk, sehingga opsi yang tersedia itu opsi yang paling kasar. Iya. Karena dia butuh ngejar jumlah dalam waktu yang panjang gitu ya. Dalam waktu yang pendek gitu. Makanya makanya kalau kita serius mau masuk ke dalam politik, yang kita harus melihatnya sebagai sebuah proses yang panjang, sehingga
kita harus menjaga perjalanan dan integritas kita dari awal sampai akhir itu, karena itu part of the attraction. Kemegahan yang paling penting itu adalah kesadaran terhadap kebenaran itu tadi gitu ya. Jadi yang paling penting gitu ya buat saya hari ini, dan saya kira buat kita semua hari ini adalah bahwa kita kemudian melihat politik gitu ya, bukan sebagai sesuatu yang berjarak dari kita gitu. Karena politik adalah sesuatu yang membentuk kehidupan kita hari ini, dan kita tidak bisa lepas dari hal itu. Dan ketika kemudian kita membangun jarak ya, dengan politik dalam artian saya tidak mau tahu, saya apatis, ya biarkan saja. Justru itulah exactly yang memang dilanggengkan dan dinormalisasi supaya status quo tetap bertahan, supaya keburukan-keburukan yang membuat kita jijik itu tetap ada di sana. Jadi kalau Anda jijik, ya kalau kita lihat kotoran kan bukan kita menjauh ya, kita lihat kotoran itu ya datangi kotorannya, bersihkan. Ya kalau Anda di rumah gitu ya, kemudian ada kotoran berceceran di lantai, kan Anda nggak kemudian keluar dari rumah. Anda bersihkan rumahnya dan buat rumah itu nyaman untuk ditinggali. Kalau kita kemudian keluar dari rumah, ya sudah, saya hidup di teras aja deh gitu ya, jangan, saya nggak mau deket-deket ke situ, ya kotorannya akan ada di situ terus. Jadi ya dengan ini ya menurut saya kemudian menjadi penting bahwa segala kegeraman kita, segala kekhawatiran kita, kerisauan kita pada kondisi yang tidak ideal yang hari ini kita saksikan, dia harus mendorong kita untuk melakukan sesuatu menjadi lebih baik. Tadi yang tanya ya Tegar soal ya kadang-kadang bukan apatis tapi trauma dengan apa yang dialami belakangan ini. Ya kalau kita bersihin kotoran ya ada risiko juga kita nambah kotor juga kan. Ada risiko juga kita bersihinnya nggak benar dan seterusnya. Tapi we are learning. Dan nggak ada manusia yang ideal dan kemudian ketika dia mencoba melakukan sesuatu yang baik hasilnya pasti baik atau pasti sempurna dalam melakukan itu, enggak gitu ya. Tetapi kalau kita nggak ngapa-ngapain ya kotorannya juga pasti akan ada di situ terus. Jadi yang penting ya kita ya berjuang gitu ya. Jadi kalau kata temannya Mas Rene itu kan pertanyaannya pejuang bukan gitu ya. Nah, itu kan ya jadi ya saudaranya Razi kayaknya itu, Masya Allah. Ya Masya Allah. Masya yang Allah. penting adalah kita berjuang. Kita tahu bahwa dunia tidak ideal, kita tidak ideal, tapi semuanya bisa diubah. Kita bisa berubah, dunia bisa diupayakan untuk berubah. Dan yang dinilai dari kita adalah upaya kita untuk melakukan perubahan itu. Masya Allah. Daging semua sepakat dengan Anisha malam ini ya, waktu berlalu cepat sekali. Ya terus di bawahnya ada fanboynya Razi, namanya Mirza. Ya Allah, nggak penting banget, tapi kayaknya emang harus disampaikan supaya Razinya jadi tersipu-sipu malam ini. Mas Sofwan, kami meyakini orang-orang yang bersaudara itu bukan karena berasal dari rahim yang sama, tapi karena saling mendoakan. Doa kami semua untuk Mas Sofwan agar diberikan usia yang panjang, usia yang penuh dengan keberkahan, yang senantiasa nggak segan untuk berbagi kisah-kisah, terutama untuk bersihin rumah kita sendiri dari kotoran-kotoran yang ada. Saya nggak nemu ilustrasi lebih baik selain daripada itu ya. Kalau ngelihat kotoran di rumah kan nggak didiemin ya, kita harus beresin. Indonesia itu adalah rumah kita semua. Ya udah saatnya kita kemudian mulai bersihkan dari apa yang dalam jangkauan kita. Mas Sofwan, sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga. Ya maaf harus menyita waktunya untuk ngelonin anak. Kalau ini jadi jariah bermanfaat, kapan-kapan kita ngopi lagi di Depok atau di tempat lain. Insya Allah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.